Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadini Dwi Noviana, NPM 10070320132. Saya di sini akan memaparkan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh Kota Palangkaraya. Di sini latar belakangnya di mana permasalahan permukiman kumuh di perkota ini sering kali menjadi salah satu isu utama yang cukup menjadi polemik, sehingga seperti tidak pernah terkejar waktu oleh upaya penanganan yang terjadi dari waktu ke waktu yang sudah dilakukan. Nah, masalah syarat muatan sosial, budaya, ekonomi, dan politik dengan serta-merta mengancam kawasan-kawasan permukiman perkotaan yang nyaris hampir tak selesai ditangani dalam beberapa dekade. Nah, secara khusus, dampak permukiman kumuh juga akan menimbulkan paradigma buruk terhadap penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan dampak citra negatif akan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan pemerintahan dalam pengaturan pelayanan kehidupan dan kehidupan warga. Nah, proses perencanaan yang pertama ini ada tinjauan kebijakan penataan permukiman, yang kedua pengumpulan data kawasan permukiman kumuh di Kota Palangkaraya, ketiga identifikasi kekumuhan dan penentuan kebutuhan penanganan setiap kawasan permukiman kumuh, yang keempat penyusunan konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, yang kelima penyusunan program kegiatan penanganan permukiman kumuh, yang keenam penyusunan aksi program dan penanganan permukiman kumuh, dan yang terakhir penyusunan rencana aksi program dan penanganan kawasan kumuh. Kemudian kajian teorinya ini di mana permukiman kumuh itu pada umumnya terjadi di kawasan perkotaan karena keterbatasan oleh keahlian tenaga kerja mengakibatkan masyarakat tersebut menempati lokasi yang pada umumnya ilegal dan mendirikan bangunan dengan sangat berdekatan sehingga menimbulkan kawasan semrawut. Kawasan kumuh ini dibagi menjadi dua, yaitu slum area dan kawasan quarter. Nah, slum area ini suatu wilayah permukiman dengan kondisi bangunan dan kondisi lingkungan yang tidak sehat dan tergolong kotor, tetapi wilayah tersebut umumnya status kepemilikan lahannya jelas, tetapi keadaannya akan pentingnya kesehatan lingkungan tidak. Kemudian ada kawasan quarter, yaitu merupakan suatu sekumpulan lahan yang dihuni oleh permukiman liar, di mana kondisi bangunan ada yang baik dan ada yang buruk, tetapi permasalahannya terdapat pada status lahan yang ilegal. Kemudian metode analisanya ini di mana menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mengumpulkan data berupa kata, kalimat, skema, dan gambar. Nah, di mana gejala-gejala yang terjadi pada objek penelitian yang berlangsung pada waktu tertentu dan kemudian menggambarkan kejadian-kejadian dengan data yang didapat dari data sekunder. Nah, gambaran konsep perencanaan ini, yang pertama konsep penanganan kawasan permukiman kumuh ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kemudian ada konsep strategi peningkatan kualitas kawasan kumuh Kota Palangkaraya. Asesmen penanganan kawasan kumuh Kota Palangkaraya terutama terkait dengan hasil penilaian yang dilakukan terhadap hasil pemutakhiran profil pemukiman kumuh, terutama terhadap parameter kerentanan sosial dan kepadatan serta parameter defisiensi infrastruktur pemukiman kumuh yang meliputi pertama, parameter kerentanan sosial dan kepadatan, yaitu ada jumlah penduduk, tingkat kepadatan penduduk, jumlah rumah tidak layak huni ditinjau dari kondisi struktur bangunan. Yang kedua ada parameter tingkat kekurangan atau defisiensi layanan infrastruktur sesuai SPM. Yang pertama itu ada jumlah rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas air minum yang layak, jumlah rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas sanitasi atau toilet, luas kawasan permukiman yang tidak memiliki sistem drainase yang layak, panjang jalan lingkungan yang rusak dan sempit, sampah rumah tangga yang tidak terangkut ke TPS. Nah, program yang masuk dalam skenario ini dalam penanganan kawasan kumuh Kota Palangkaraya diliputi yang pertama ada program peningkatan kapasitas, yaitu ada program sosialisasi dan program pelatihan. Yang kedua program sosial kemasyarakatan. Kemudian gambaran konsep perencanaan yaitu konsep penanganan kawasan. Konsep penanganan kawasan pada kawasan khusus memorandum program secara umum dapat dilihat dari tabel berikut. Kemudian ini ada sebaran konsep kawasan memorandum program. Ini ada pembagian kawasan kelurahan pada kawasan Riverside. Kemudian ada usulan kegiatan prioritas 2019. Ada usulan kegiatan depo sampah mini 2019. Kemudian desain ilustrasi untuk Jalan Cemara. Kemudian ada usulan kegiatan Jalan Terus Limau. Kemudian ada depo mini Barat. Kemudian ada depo mini Timur. Di sini ada peta keterpaduan kegiatan skala kawasan Kahayan Riverside. Kemudian ada site plan kegiatan jaringan jalan di kawasan Pesanggerahan. Gambaran konsep before after jalan skala kawasan. Konsep before after skala lingkungan.
konsep before after dermaga, dan konsep 3D dermaga skala kawasan. Begitupun ada 3D shelter jalan skala kawasan. Terus ada konsep penetapan kawasan pahandut seberang, konsep penanganan jaringan jalan dan RTH, dan ada gambar konsep penanganan pengelolaan persampahan, ada gambar konsep penanganan pengelolaan air limbah. Ilustrasi ini berikut ilustrasi konsepnya. Ini ilustrasi konsep kawasan Kahayan Riverside, dan di mana rencana aksi program penanganan permukiman kumuh di perkotaan ini merupakan rencana implementasi program penanganan permukiman kumuh Kota Palangkaraya untuk mencapai kota bebas kumuh pada tahun 2019, khususnya pada lokasi kumuh yang menjadi lokasi perencanaan skala kawasan Kahayan Riverside, Blok 1, Blok 2, dan Blok 3, serta perencanaan skala lingkungan kawasan Mendawai atau Kelurahan Palangka, Kelurahan Menteng, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Tumbang Rungan, dan Kelurahan Tangkiling. Adapun rencana aksi tersebut meliputi rumusan kebutuhan, skenario penetapan, dan kolaborasi program. Berikut skenario kolaborasi program atau SEL. Kemudian ada pembiayaannya. Nah, di mana total anggaran untuk semua kawasan sebesar 2 triliun rupiah. Dan sumber pendanaannya itu ada APBN, DAK, APBD provinsi, APBD kota, BUMD atau CSR atau swasta, masyarakat, dan lainnya. Berikut daftar pustakanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.